Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kesempatan kali ini saya mau menunjukkan ada dua BMS. Yang pertama ini BMS Dali 24S non smart, bukan smart BMS. Kemudian yang ini adalah BMS cukup viral ini, JK atau Jikong BMS versi 24S. Dia 2A, artinya ada fitur balancing maksimum 2 ampere. Kemudian 24S artinya di sini adalah dia universal, bisa dari 8S kalau nggak salah ya, 8S sampai 24S. Mau disetting berapa bisa disetting by aplikasi. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman adalah perbedaan antara smart BMS dan Dali yang bukan smart ini. Sebetulnya perbedaannya sepele ya, yaitu ada komunikasi ke eksternal. BMS ini bisa berkomunikasi dengan Android handphone melalui Bluetooth. Ada fitur Bluetoothnya. Nanti kita bongkar, kita tunjukkan dalemannya bagaimana. Nah, namun yang sering kami gunakan itu justru kami sering merekomendasikan, ini bukan promosi ya, tetapi kita kupas apa adanya. Kami lebih sering menggunakan merek yang ini dan bukan tipe smart. Kenapa? Nah, yang pertama, fitur smart BMS itu adalah fitur komunikasi menginformasikan dia BMS-nya perselnya berapa volt, kemudian kondisi siklusnya dan lain sebagainya. Bagi user awam, sebetulnya informasi itu tidak begitu penting. User awam taunya pakai kondisi normal gitu saja. Nah, maka kami lebih banyak merakit baterai menggunakan BMS ini karena rata-rata penggunanya ya pengguna awam, taunya yang penting baterai dipakai normal gitu saja, tidak perlu monitoring berapa tegangan voltase perselnya, berapa balance atau enggak, itu malah bingung mereka rata-rata kan. Nah, maka kuncinya ada di perakitan, teknik perakitan. Kalau teknik perakitannya sudah melalui tahap balancing, maka saya rasa pakai BMS ini aman. Kalaupun nanti satu saat, misal setelah 1 tahun pakai jomplang, tidak balance, ya tinggal dibawa ke tempat servisnya lagi, ke tukang servisnya lagi. Kalau di sini di Eklon ya tinggal dibawa ke Eklon lagi, minta tolong untuk di balancing ulang. Maka itu kami bantu lakukan. Tetapi kalau ini dia bisa melakukan balancing, bisa melakukan balancing melalui aplikasi. Tetapi fitur itu sekali lagi sebetulnya tidak begitu penting bagi user, kecuali bagi teknisi atau bagi para penghobi. Nah, kali ini saya mau menunjukkan sebuah perbedaan yang sangat menonjol ya dari segi kualitas. Dari segi kualitas, oke lah, ini sama-sama barang viral nih. Ini merek Dali, ini merek Jikong. Ada lagi satu merek ANT. Orang-orang yang menggunakan BMS ini, ya mohon maaf sekali saya sampaikan, rata-rata itu pasar di Indonesia itu latah. Ada yang bagus, merek apa diikutin, ya mirip seperti controller lah. Misal ini saya contohkan, ini ada servisan juga nih, controller merek ini ya. Nah, ini latah di Indonesia pada pakai merek itu, yang lain pada ikutan semua merek itu, padahal banyak merek lain yang kualitasnya nggak kalah bagus. Tapi ya begitulah karakter pasar di Indonesia kan, termasuk yang ini nih. Ini laris banget yang ini, tetapi sekali lagi perbedaan yang paling menonjol dan saat ini banyak kejadian adalah BMS Jikong mati. Ada beberapa yang sudah masuk servis ke tempat kami. Sebetulnya kami nggak menerima servisan BMS ya saran kami ganti, tapi karena kami penasaran coba kita bongkar dan ada berhasil kami perbaiki. Cuman terkait keawetan kita nggak berani jamin, makanya kita nggak berani membuka promosi ke umum bahwa kita menerima servisan BMS karena komponennya kecil-kecil. Nah, perbedaan yang paling menonjol itu adalah ketahanan terhadap lembab atau resistansi airnya, water resistant ya. Kalau yang ini klaim dari pabrik ya waterproof. Lihat dari konstruksinya ya dia dalamnya itu dicor. Sedangkan yang ini, yang BMS Jikong ini, bagaimana kondisi dalamnya? Ini kebetulan sudah kami lepas bautnya. Oke, kita tunjukkan dalamnya. Teman-teman cukup membongkar baut-baut ini, kemudian langsung kelihatan. Nah, ini dia isi dalamnya. Nah, kalau bagi teman-teman yang paham tentang elektronika, maka melihat komponennya ini sudah bisa menilai kualitasnya bagaimana. Ini sebaliknya.
Oke, ini kondisinya ini sudah kami cuci. Sebelumnya itu kotor. Cuci pakai apa ya? Pakai Sunlight, pakai sabun gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kan nggak tersambung ke sumber tegangan, dan elko juga sudah dipastikan kosong, nggak ada tegangan. Kita cuci aja nggak apa-apa. Nah, ini setelah dicuci akhirnya ketahuan. Masalahnya di mana? Masalahnya ini kena lembab, kena air, dan ini tidak waterproof. Sedangkan klaimnya dari pabrik dia mampu melakukan balancing sampai 2 ampere, ya kan. Sedangkan di jalur balancer resistornya kecil sekali, resistor fuse-nya kecil sekali ini. Nah, resistor ini sudah ada yang putus nih kan. Nih, sudah ada yang putus nih. R fuse-nya. Ini R resistor jumpernya. Resistor jumpernya ini kecil sekali, yang mana kalau untuk menjalankan fungsi balancing senilai 2 ampere sesuai yang tertara di sini, maka dipastikan resistor tersebut panas. Maka ya ini saya menunjukkan ini apa adanya ya. Kalau teman-teman merakit baterai menggunakan BMS Smart itu nggak salah kok. Tetapi catatannya jangan terlalu berharap terhadap fungsi balancernya. Jangan kemudian wah asal rakit selnya jomplang nggak apa-apa. Kan BMS-nya ada fitur smart balancer, ada balancernya, aktif balancernya. Enggak, itu akan membuat BMS-nya cepat rusak karena tadi resistornya kecil sekali. Jadi baik teman-teman mau menggunakan yang dari standar ataupun yang smart BMS yang model begini, itu tetap harus melalui tahap balancing agar BMS tidak kerja keras. Tadi klaimnya mampu 2 ampere, kita lihat komponennya ternyata dia nggak mampu tuh 2 ampere. Ya oke lah 2 ampere bisa tapi panas. Kemudian nggak waterproof ya. Ini kondisinya begini nih, nggak kami tambah-tambahi atau kurang-kurangi lah. Oke, jadi dengan harga yang relatif mahal ini dan ini selisih harganya udah 1 jutaan lebih ya. Ini di pasaran kan sekitar berapa sih, 1,3an juta ya kalau nggak salah. Tapi bukan smart, dia 100 ampere. Sedangkan yang ini itu di atas 2 juta. Kesimpulannya apa teman-teman semua? Simpulannya bagi teman-teman yang penghobi nggak ada masalah pakai BMS ini, tetapi dalam perakitan pastikan BMS-nya itu tidak ada resiko terkena air. Kalau terkena air ya udah langsung zong lah itu. Sedangkan yang ini dia salah satu kelebihannya yaitu dia meskipun tidak ada aktif balancer, sebetulnya ada ya tapi kecil banget. Tapi mereka pun nggak mencantumkan di sini. Ya anggap saja nggak ada lah. Kelebihannya itu waterproofnya kalau yang ini. Sistem pendinginannya juga lebih mantap. Sedangkan yang ini sistem pendinginannya mana? Nah, MOSFET-nya ini hanya terhubung ke plat kecil, plat tipis ini. Jadi ya beginilah kondisinya. Silakan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Kebetulan nih saya motivasi buat konten ini sebetulnya bukan apa-apa ya, tetapi karena banyak pertanyaan yang mengarah ke sini. Jadi apa sih yang membuat teman-teman tertarik menggunakan BMS Smart ini? Itu kan sebetulnya karena kecanggihan fiturnya. Ya oke nggak apa-apa, tetapi dalam perakitannya wajib memperhatikan sirkulasi airnya, jangan sampai kena air. Oke, jadi ini sudah kejadian sudah kena air, akhirnya ada balancer yang putus. Jadi si BMS ini ngekat, dia mendeteksi ada sel yang drop padahal selnya normal. Kenapa? Karena jalurnya sudah ada yang putus, resistor fuse-nya sudah ada yang putus, sudah ada yang gosong. Gosongnya karena di areal sini kena air. Nah, akhirnya di sini dia resistornya makin panas dan terbakar di resistornya. Baik, itu informasinya, semoga bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya, mau pakai yang BMS biasa, mau pakai yang smart, itu pilihan. Tetapi kalau teman-teman adalah user yang awam, yang lebih memperhatikan yang penting dipakai normal jangka panjang, saya lebih menyarankan yang ini, mohon maaf ya, tanpa menjatuhkan merek ataupun pemain ataupun sesama perakit, enggak, ini kita edukasi saja ke masyarakat. Jadi lebih disarankan yang ini. Tetapi kalau teman-teman
mau melakukan riset yang lebih expert, riset tuh maksudnya begini, BMS ini kan dia ada komunikasi tuh ke Android. Di Android ketahuan tuh kapasitasnya berapa, dipakai siklus berapa. Teman-teman mau riset nih, jangkauan sekian, konsumsi sekian WH, kemudian region break-nya kan juga kebaca tuh, minus berapa ampere dan sebagainya. Pakai ini oke lah, kebaca. Jadi bagi teman-teman yang mau riset tentang perform unitnya, cocok pakai ini. Begitu, semoga bermanfaat. Sekali lagi tanpa ada maksud untuk menjatuhkan merek, menjatuhkan pemain, menjatuhkan apa namanya, ya murni untuk edukasi. Oke, dari saya sekian, semoga bermanfaat. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.